Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Oh, betul. Ya, silakan. Yang keras. Ketakwaan yang bagaimana gitu. Takwa dalam pengertian mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Ini bersyukur, dan ini masuk kepada takwa. Kemudian dia selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan terus dia berusaha untuk mempersiapkan diri bekal amalan soleh untuk menghadapi kehidupan di balik kehidupan yang ada. Itu namanya takwa. Seperti itu takwa itu. Selalu berusaha untuk membekali diri dengan banyak ketaatan, dengan amalan-amalan soleh, dengan memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meniatkan dari semua apa yang kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan pelayanan terhadap istri dengan pelayanan yang terbaik, itu ibadah. Niatkan untuk beribadah, pahala. Kita memberikan belanja untuk keluarga, anak, istri, itu pahala. Niatkan itu untuk berpahala kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu kewajiban. Kita bekerja mencari ma'isyah, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan menipu orang lain di saat kita bekerja. Kalau kita niatkan untuk beribadah, di saat dia berjanji, dia akan pasti berusaha untuk menepati janji. Di saat dia berucap, dia tidak akan berucap kecuali ucapan itu benar, tidak dusta, tidak bohong. Tatkala dia diberi amanah, dia melaksanakan amanah itu dengan baik, tidak menyia-nyiakan amanah. Ini orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita terus berusaha sambil minta petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan semuanya itu. Karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan semuanya itu kecuali petunjuk dari Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dengan doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku agar aku senantiasa bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, bisa melaksanakan ibadah dengan baik kepadamu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan semua itu tanpa kita minta kepada Allah. Dan kalau kita melaksanakan, ingat bahwa itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian bangga diri, oh kalau saya ini orang yang ahli taat, ahli ibadah. Lah. Sikap orang yang beriman itu selalu merasa kurang dengan ibadah yang dia lakukan, selalu kurang dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'i rahimahullah, beliau mengatakan yang disebutkan orang yang beriman itu adalah al-mu'minul ladzi yajma'u fi qalbihi al-ihsana wasyafaqah. Orang yang beriman yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, orang beriman itu adalah orang yang banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan dalam hatinya, tapi dia merasa kurang dengan kebaikan itu, tidak merasa cukup. Itu orang yang beriman. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, akan tetapi dia merasa aman, seolah-olah tidak akan ada balasan daripada perbuatan dosa dan maksiat. Itu orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada keadaan orang munafik seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bissawab.